Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Esther Maulina Panjaitan dengan NIM 0610023412 dengan mata kuliah Uji Logam Tidak Merusak. Adapun tugas kami yaitu menjelaskan prinsip kerja non-destructive test metode ultrasonik ya. Untuk pertama-tama saya gambarkan komponen terlebih dahulu. Ini adalah gambar display. Kemudian terhubung ke pulser. Pulser akan terhubung ke transducer ya. Ini adalah yang di bawah transducer adalah benda kerjanya. Dimana benda kerjanya ibaratkan terdapat cacat ya teman-teman. Saya akan menjelaskan satu-satu komponennya. Yang pertama, kedua, transducer, yang ketiga, yang keempat itu adalah benda kerja. Yang pertama, display. Display itu tampilan hasil uji ya. Tampilan hasil pengujian. Dia itu berupa grafik dan data ya teman-teman. Berupa grafik dan data yang akan menunjukkan cacat di dalam benda kerja ini. Itu didapatkan berdasarkan waktu pengujian ya. Baik. Didapatkan hasil dari waktu dan intensitas pantulan ya teman-teman. Pantulan gelombang suara. Display ini tampilan hasil pengujian berupa grafik dan data, didapatkan hasil dari waktu dan intensitas pantulan gelombang. Ya benar. Yang kedua itu adalah pulser. Pulser itu alat untuk mengirim sinyal listrik ke transducer. Alat untuk mengirim sinyal listrik ke transducer ya. Dan akan mengubah gelombang suara yang akan mengubah menjadi gelombang suara. Yang akan diubah menjadi gelombang suara frekuensi tinggi atau gelombang ultrasonik ya. Nah, di pulser ini kita itu bisa mengontrol frekuensi dan keluaran dari gelombang yang akan dikeluarkan oleh transducer tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah transducer ya. Transducer ini komponen yang mengubah energi listrik dari pulser tadi menjadi gelombang ultrasonik ya. Gelombang ultrasonik dan sebaliknya. Kenapa sebaliknya? Karena transducer ini memiliki dua fungsi. Dua fungsi yang ada pada transducer itu yaitu transmitter
dan receiver. Nah, apa sih transmitter dan receiver ini, teman-teman? Kita jelasin satu-satu ya. Fungsi dari receiver itu adalah menerima dari transmitter dulu. Transmitter itu menerima sinyal listrik dari pulser tadi dan mengirimkannya, menerima sinyal listrik dan mengirimkan gelombang ultrasonik ke benda kerja. Jadi dia ini awalnya dari sinyal listrik, dari pulser, terus mengirim di sini diubah menjadi gelombang ultrasonik, dikirimkan ke benda kerjanya. Kemudian kalau sifat yang receiver itu sebaliknya, dia itu menerima gelombang suara, gelombang ultrasonik ya, suara frekuensi tinggi ultrasonik yang dipantulkan kembali setelah mengenai cacat. Pantulan cacat itu ya teman-teman disebut defect echo. Kenapa defect echo itu terjadi saat tidak ada backwall echo? Kenapa defect echo terjadi saat tidak ada backwall echo? Kenapa ya teman-teman? Itu penyebabnya pertama, karena cacat itu menghalangi perjalanan gelombangnya. Yang kedua, defect echo tersebut yaitu sebagai pengganti backwall echo. Nah, sehingga dapat disimpulkan prinsip NDT, metode ultrasonik, ada 3 ya. Yang pertama itu dapat merambat pada benda kerja. Yang kedua, dapat dipantulkan oleh permukaan. Yang ketiga itu sudut gelombang datang sama dengan sudut gelombang pantul. Jadi pertama kan di pulser ini itu ada sinyal listrik, terus ditransfer ke transducer. Transducer mengirimkan gelombang suara ke benda kerja.
Nah, benang kerjanya ini memantulkan kembali gelombang itu, terus diubah lagi menjadi listrik. Di display ini akan ditampilkan grafik ya, grafik tadi di display menampilkan grafik dan data. Dari situlah didapatkan hasilnya berapa kedalaman dari cacat yang ada di dalam benda kerja ya teman-teman. Oh ya, benda kerja yang keempat ini adalah benda yang akan diuji ya. Oke, terima kasih. Berikut penjelasan saya. Terima kasih semua.